Dek. Alasan langkah ini diambil apa sih Pak? Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, hanya sekali kan oleh rektor, dekan sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan itu kan. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan? Ini masih dalam kajian para pengacara. Selamat siang, Mas. Mau menyapa? Panggil. Bapak-bapak. Mas Yakub dalam Oh iya, apa ini Mas? kunjungan hari ini? Silaturahmi aja dengan Pak Jokowi sudah lama kan, dalam rangka Lebaran juga, Idul Fitri kan. Kemudian di Jakarta, silaturahmi aja berempat, ada Pak Firman, Pak Andra, Pak Rifai juga di sini. Pembicaraan apa aja Mas antara jenengan sama Pak Jokowi? Nggak ada yang terlalu spesifik sih, lebih ke general saja, membicarakan isu-isu, tukar pikiran juga. Tentunya kita senang sekali ya bisa dapat waktu lagi ya dengan Pak Jokowi juga. Tapi nggak ada yang terlalu spesifik sih. Di antaranya isu apa yang dibahas? Banyak ya, kayaknya banyak yang lagi rame juga di media-media banyak rame juga. Mungkin yang lagi rame tadi juga ada yang menanyakan juga mungkin mengenai ijazah Pak Jokowi, itu salah satu yang sedang kita lihat agak sedikit ramai di media. Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, sudah dari 2023 perkaranya, dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara gambaran besarnya. Ada apa? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa di Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silakan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara, dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang kita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari karena khususnya ini lagi masa Lebaran, suasananya lagi guyup, lagi baik, ya kita sayangkan dan kita juga menghimbau agar
pihak manapun agar janganlah sudah stop lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudah dikoordinasikan dengan Pak Jokowi terkait uang KPR ini? Sedang kita pertimbangkan. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa karena memang ya mungkin Mbak tahu sendiri sih Pak Jokowi. Cuma makin di sini kalau memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan apa-apa. Mas Jakob, ini kan terbaru ada gugatan soal mobil SMK untuk Pak Jokowi itu gimana? Ada pembahasan terkait itu nggak? Belum secara detail kita pelajari itu, mungkin nanti di kesempatan lain. Tapi sudah menerima balasan atas gugatan itu? Belum khusus untuk itu. Tapi untuk langkah hukum selanjutnya mungkin ada. Untuk yang mana? Gugatan. Oh, yang SMK belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu. Tapi dari tim itu sudah tahu terkait itu atau gimana? Iya, kita sudah mendengar. Namun kita memang belum diskusi secara spesifik. Karena kan ini masih dalam rangka Lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ. Tapi secara hukum, secara umum Mas Lea, apakah setiap gugatan dari Pak Jokowi juga akan langsung direspon atau gimana? Kita lihat case by case Mbak, karena kan nggak bisa digeneralisasi. Karena kalau semua gugatan atau tuduhan atau ada narasi seperti apa kita langsung respon kan juga tidak baik. Artinya ya kita case by case. Mungkin ada tambahan dari? Ya, mungkin ada satu hal yang tadi kami sampaikan bahwa memang kalau sebelumnya sejak 2 tahun yang lalu isu soal ijazah ini kita tangani dalam satu perspektif. Ini beliau sebagai pejabat publik di mana masyarakat boleh saja mengkritisi. Tapi yang perlu diingat hari ini adalah Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa. Di mana setiap warga negara dalam hak asasinya memiliki privacy. Ini yang perlu juga dicermati oleh semua pihak bahwa beliau sudah masuk dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara, ada perlindungan privasi, sehingga kita harapkan tuduhan-tuduhan yang tidak kontekstual mungkin untuk tidak dilanjutkan. Itu yang pertama. Lalu kedua, ada kelompok masyarakat yang bersurat atau menyatakan di sosial media akan berkunjung ke Pak Jokowi dalam waktu dekat, ingin bersilaturahmi termasuk membahas soal ijazah. Dalam kesempatan ini kami sampaikan, kami adalah kuasa hukum sah yang sudah ditunjuk sejak 2 tahun yang lalu dalam penanganan soal ijazah. Sehingga kalau ada kelompok masyarakat yang ingin mempertanyakan atau mendiskusikan tentang ini, maka harus menemui kami. Ini sesuai dengan pasal 7F Kode Etik Advokat Indonesia, manakala seseorang setelah menunjuk advokat, maka segala persoalan tentang itu harus dikomunikasikan kepada advokat yang sudah mendapat tugas. Tidak lagi menemui prinsipal Pak Jokowi dalam hal ini. Kenapa? Karena ini bagian penghormatan terhadap profesi advokat itu sendiri. Jadi kalau memang ada kelompok masyarakat yang ingin bersilaturahmi atau membahas ini, kami siap untuk menemui tim kuasa hukum di Jakarta. Itu langkah hukum yang mungkin akan dilakukan Melapor ke polisi atau? Sekarang ini kami sedang mencermati. Makanya tadi ada satu perspektif yang kita sampaikan. Harus diingat bahwa hari ini Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa yang memiliki privacy. Dan ini bagian dari hak asasi setiap warga negara. Sehingga tolong isu-isu atau informasi-informasi yang menyesatkan ini mungkin sudah cukup lah. Kalau kemarin sebagai pejabat publik kita bisa mengerti. Karena negara demokrasi mungkin saja. Nah, dalam kaitan itu sekarang ini langkah kami adalah kami sedang mengamati dan mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum bila mana ini terus bergulir. Pada intinya kami menghindari. Ya, tapi bagaimanapun juga kita juga perlu menjaga hak asasi setiap warga negara termasuk dalam hal ini. Iya,